Oke, kita lanjut ke soal nomor 11 ya. Limit. Nah, sekarang. Oke, kalau untuk mengerjakan limit itu coba kalian masukkan terlebih dahulu nilai X-nya, yaitu 16 misalkan. Berarti akar 16 dikurang 4 per akar dari 2 ditambah akar 4 dari 16 dikurang ini akar 16, ini dikurang 2 gitu ya. Kurang 2 sama dengan ini 0 per atau 4 kurang 4 per 2 dikurang 2 sama dengan 0. 0 per 0 ya. Berarti ini adalah limit bentuk 0 per 0, so tidak diperbolehkan ya, jangan lupa. Oke, berarti kita kerjakan limit ini menggunakan turunan saja yang paling nggak paling cepat sih ya, apa namanya, daripada ribet-ribet mikirin ini ya, kita pakai turunan dulu aja. So berarti ini X pangkat setengah dikurang 4 gitu ya. X pangkat 1 per 2 dikurang 4 per, ini berarti 2 ditambah X pangkat 1/4 dipangkatkan setengah dikurang 2. Sehingga ini akan setara dengan yang namanya limit X menuju 16 gitu ya. Dari, kita turunkan nih, setengah dikalikan dengan X pangkat setengah kurang 1 gitu ya. Jadinya min setengah dikurang 0. Per setengah dikalikan dengan 2 ditambah X pangkat 1/4 ya. Ingat ya, kalau kayak gini langsung pakai aturan berantai ya kalau dalamnya ada fungsi lagi. Jadinya ini min setengah dikalikan dengan yang namanya 0 ditambah 1/4 dikalikan dengan X pangkat min 3/4 ya. Oke, nah kurang lebih catatannya adalah kurang lebih seperti ini ya. Jadi setengah itu yang turunannya ya. Jadi ini membicarakan terang turunannya. X pangkat setengah itu setengah dikali X pangkat setengah kurang 1. Jadi setengah X pangkat min setengah. Kemudian untuk turunan yang ini ya berarti 2 turunan yang dalamnya ya. Itu adalah 0 tambah 1/4 dikali X pangkat 1/4 kurang 1. Intinya jawabannya adalah 1/4 X pangkat min 3/4. Oke, berarti ini limit X menuju 16 dari setengah. Setengah X pangkat min setengah. Oke, sebenarnya kalau sebenarnya juga langsung bisa kita habiskan aja ya nanti setengahnya. Setelah kita sederhanakan aja. Jadi 2 ditambah X pangkat 1/4 dikali pangkat min setengah gitu ya. Di pangkat min setengah dikalikan dengan 1/4 dikali X pangkat min 3/4. Oke. Nah, kemudian ini kan ada sama-sama setengah dikali ya, berarti langsung kita coret aja. Jadinya berarti limit X menuju 16 dari ini. Kemudian jadinya limit X menuju 16 langsung kita masukin aja ya. Langsung kita masukkan aja, jadinya berarti 16 pangkat min setengah ya per 2 tambah 16 pangkat 1/4 pangkat min setengah dikalikan dengan 1/4 dikalikan dengan yang namanya 16 pangkat min 3/4. Oke. Nah, ya udah, cara-caratan dulu juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian emang udah langsung bisa ya langsung aja kerja di sini. Kalau nggak terlalu pede, misalkan ini cara-caratan dulu aja secara terpisah, baru nanti di sini langsung jawabannya aja. Oke, berarti 16 pangkat min setengah ini sama dengan 2 pangkat 4 pangkat min 1/2 sama dengan 2 pangkat min 2 ya kan, karena pangkatnya dikali ya, jangan lupa 4 kali min setengah itu adalah min 2, jadinya 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Kemudian untuk 16 pangkat 1/4, oke, 16 pangkat 1/4 itu berarti 2 pangkat 4 pangkat 1/4. Nah, jadinya 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian untuk 16 pangkat min 3/4, jadinya 2 pangkat 4 pangkat min 3/4, jadinya adalah 2 pangkat min 3. 1/2 pangkat 3 adalah 1/8. So, di sini langsung kita bisa hitung, berarti sama aja bahwa ini adalah 1/4 ya kan. Kemudian per dari 2 ditambah 2 gitu ya.
ditambah 2 pangkat min 1/2 dikalikan dengan 1/4 dikalikan 1/8 ya. Kemudian kita coret. Kemudian kita hitung, berarti jawabannya adalah 4 pangkat ini 4 pangkat min 1/2 ya jadinya. Karena ini hasilnya 4 ya. Ini kan hasilnya 4. Berarti 4 pangkat min 1/2 gitu ya. Sama dengan 2 pangkat 2 per 1/2 pangkat min 1/2. Jadi jawabannya adalah 2 pangkat min 1. Jadinya 1/2 ya. Oke, berarti ini jawabannya adalah 1/1/2 dikalikan 1/8 alias 1/1/16 sama dengan 16. Jawabannya dapat dari 1/16. 1 dikali 16/1. Jawabannya adalah 16. So, jawabannya adalah yang E ya. Nah, apakah cara lain bisa selain cara turunan? Bisa sebenarnya ya. Oke, coba kita kita kerjakan dengan menggunakan cara merasionalkan penyebut atau difaktorkan. Bisa nggak sih gitu ya? Nah, berarti kalau kita kerjakan menggunakan pemfaktoran, oke, ini versi pemfaktoran ya, berarti limit x menuju 16 dikali dengan akar x dikurang 4 per akar pangkat akar kuadrat dari 2 ditambah akar pangkat 4 dari x dikurang 2. Ini kita hilangkan yang di bawah dulu ya. Karena kalau yang di atas 0 tuh nggak ada masalah. Oke, berarti akar kuadrat dari 2 ditambah akar pangkat 4 dari x ditambah 2 per akar pangkat 2 dari 2 tambah akar 4 dari x ditambah 2. Kemudian limit x menuju 16 ini berarti ini kita nggak usah papain dulu ya, biarkan aja dulu dikurang 4. Soalnya jangan langsung dikalikan dulu aja, kali aja nanti tiba-tiba bisa kita kerjakan atau kita bisa faktorkan dari salah satu yang ada di atas. Per ini berarti hasilnya adalah, ingat ya, ini hasilnya tinggal depan kali depan, belakang kali belakang. Jadinya berarti 2 ditambah akar pangkat 4 dari x berarti dikurang 4. Oke. Jadinya berarti limit x menuju 16 dari akar kuadrat x kurang 4 dikalikan dengan akar kuadrat dari 2 ditambah akar 4x ditambah 2 per akar pangkat 4 dari x dikurang 2. Nah, terus kayak gimana lagi? Sebenarnya kalian bisa kerjakan ini lagi. Ini bisa dijabarkan. Jabarinya gimana? Nah, kan kita tahu bahwa kalau misalkan x kurang 16 itu sama dengan akar x tambah 4 dikali akar x kurang 4 gitu ya. Nah, kenapa? Karena kan kalau misalkan ini kan a kuadrat dikurang b kuadrat sama dengan a kali b, a tambah b kali a kurang b. Sehingga kalau di sini x, maka di sini akar x. Berarti kalau di sini akar x kurang 4, ya berarti akar pangkat 4 ya. Nah, karena gini, kan a kuadrat sama dengan x, berarti a sama dengan ini a pangkat 2, kita pangkat setengahkan, jadi di sini juga pangkat setengah juga. Berarti a sama dengan x pangkat setengah. Berarti kalau misalkan a kuadrat sama dengan x pangkat setengah, berarti kalau kita pangkat setengahkan lagi supaya mencari nilai a-nya, berarti jadinya a sama dengan x pangkat 1/4. So di sini akar pangkat 4 dari x ditambah 2 gitu ya, dikali akar pangkat 4 dari x dikurang 2. Nah, riuhnya tuh kalau pakai pemfaktoran atau pakai ini merasionalkan penyebut ya palingan mungkin nggak ketemunya di sini aja sih gitu ya. Oke, berarti akar pangkat 4 dari x tambah 2 dikalikan dengan akar pangkat 4 dari x akar pangkat 4 dari x dikurang 2 per, nah ini jangan lupa lagi dikali akar dari 2 tambah akar pangkat 4 dari x ditambah 2 gitu ya, per akar pangkat 4 dari x dikurang 2. So, kita coret. Nah, sisa ini doang kan? Ya udah tinggal kita masukkan aja. Nah, berarti akar pangkat 4 dari 16 ditambah 2 dikalikan dengan atau di bawahnya aja ya.
Nah, sama dengan. Berarti ini sama dengan akar pangkat 4 dari 16 ditambah 2 dikalikan dengan akar kuadrat dari 2 ditambah akar pangkat 4 dari 16 gitu ya. Oke, ini ditambah 2 ya. Ditambah 2 berarti kan kita tahu bahwa akar pangkat 4 dari 16 itu kan 2 ya. 2 ditambah 2 dikali akar dari 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, ini kan berarti jadinya 4 dikalikan dengan ini kan akar 4 tambah 2. Jadinya berarti 4 kali 4 sama dengan 16. So, sama. Terserah ya. Terserah kalian mau mencoba yang mau pakai yang mana. Karena kalau misalkan mau menggunakan turunannya boleh, tapi jangan lupa kalau di dalamnya ada sebuah fungsi, jangan lupa diturunkan juga ya. Nah, kalau yang di sebelah kanan pakainya adalah mungkin ribetnya ketika kalian memfaktorkan bentuk yang mungkin belum pernah ketemu gitu ya. Contoh seperti akar kuadrat dari X kurang 4 itu sama dengan apa sih kalau difaktorkan lagi? Oh, ternyata bentuknya seperti ini loh gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Katanya nilai maksimum dari Z sama dengan 10X tambah 20Y. Berarti nanti kemungkinan besar kalau ada Y yang paling gede, pilih Y yang paling gede. Tapi X-nya jangan kecil-kecil banget. Nah, dari pembatas X kurang Y lebih kecil sama dengan 0. 6X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 24. Dan 4X tambah 4Y lebih besar sama dengan 15. Oke, berarti di sini ada 3 garis yang akan kita gambar dulu. Oke, so sebelum kita gambar ya kita harus cari titiknya dulu ya. Nah, berarti titiknya itu adalah X kurang Y sama dengan 0. Berarti X sama dengan Y. Nah, kalau X sama dengan Y kan tahu ya pasti Y sama X itu sama. Kemudian yang kedua adalah grafik 6X tambah 4Y sama dengan 24. Nah, berarti ini kalau misalkan dibikin tipot sumbu X-nya atau tipot sumbu Y-nya boleh. Kalau ketika X-nya 0, maka 4 kali berapa hasilnya 24, tentu 6 jawabannya. Kemudian kalau Y-nya 0, berarti 6 kali berapa hasilnya 24? Ya, 4. Oke, berarti X sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 0. Kemudian garis yang ketiga adalah 4X tambah 4Y sama dengan 16. Berarti ketika X-nya sama dengan 0, ya pasti Y-nya 4, karena 4 kali 4 ya, 16. Begitu juga kalau Y-nya 0, maka X-nya juga akan sama dengan 4. Oke, berarti ingat ya, ini kalau gambar ini titiknya adalah 0,6 ya. 0,6, terus kemudian 4,0. Kemudian yang di bawah itu adalah 0,4 dan ini adalah 4,0. So, kita gambar dulu, ya kan? Dalam sebuah sumbu koordinat. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Berarti kalau misalkan kita gambar dulu. Nah, gambarnya nggak selalu mesti banget ya. Oke, gambar seadanya aja juga. Kalau misalkan X sama dengan Y, berarti kan pasti X sama dengan Y sama. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Dan pasti lewat 0,0. Kemudian, untuk yang ini, berarti kalau kita gambar 0,6. 0,6 tuh ada di sini ya, 0,6. Kemudian di sini 4,0 ya. Wait. 0,6 di sini aja deh. Terus kemudian 4,0 tuh ada di sini ya. Kemudian kalau kita gambar maka kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian gambar yang garis hijau itu katanya 0,4. Nah, di sini nih 0,4. 4,0 udah ada. So, kita tinggal gambar garisnya seperti ini kurang lebih. Ya. Nah, kurang lebih seperti inilah gambarnya. Nah, tinggal kita tentukan daerah arsirnya. Nah, sekarang berarti ini kita tulis dulu gambarnya adalah berarti 4X tambah 4Y lebih besar dengan 16. Kemudian ini X min Y itu lebih kecil sama dengan 0. Nah, kemudian untuk yang biru itu berarti 6X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 24. Nah, oke.
Berarti titik ujinya berhubung ya, kalau untuk yang hijau sama yang biru itu kita boleh pakai 0,0 untuk titik ujinya. Nah, berarti 4 kali 0 ditambah 4 kali 0 itu lebih besar sama dengan 16 adalah sesuatu yang salah. So, karena berhubung titik ujinya 0,0, so menjauhi dia. Berarti nanti arsirannya ke sana gitu ya. Oke. Kemudian, untuk yang biru juga sama. 6 kali 0, ya kan? Karena intinya ingat ya, titik uji itu nggak boleh melewati garis. Suatu garis yang diuji ya. Karena berhubung di sini diuji yang biru, so even though walaupun misalkan titik ini dilewati oleh garis yang merah, no problem. Nah, ini benar nih. So berarti ini ke bawah. Ya. Gambarnya itu ke bawah. Oke. Gambar hasilnya ke bawah. Nah, sekarang kemudian untuk yang merah, karena berhubung 0,0 itu nggak dilewati oleh garis ini, maka kita harus cari alternatif. Contoh 4,0. Berarti 4 dikurang 0 lebih kecil sama dengan 0. Ini adalah sesuatu yang salah. So, dia akan menjauhi titik uji. Nah, mungkin ini ada yang kurang menurut saya. Kenapa? Karena ini jawabannya apa namanya ya? Oke, kayaknya mungkin ini ada salah soal ya. Kemungkinan besar ada salah soal. Kenapa? Karena kalau misalkan ini kita bikin seperti ini wilayahnya, jawaban wilayah yang kita bisa maksud itu adalah ini, yang bagian sini ya, karena kan ini di wilayah yang saya arsir itu adalah bagian yang dia dilewati oleh si garis yang arsir yang biru, terus hijau, terus sama merah kan, sehingga membentuk titiknya paling mentok ini adalah di sini, terus di sini, terus di sini, tapi kita nggak tahu sampai mentoknya berapa. Jadi maksimumnya tuh tak terbatas. Harusnya kemungkinan besar ada, kalau misalkan soalnya seperti ini, berarti harus ada X lebih besar sama dengan 0. Harus ada prasyarat ini. Atau kemungkinan besar kalau nggak ada syarat seperti ini, maka ini gambarnya harusnya saya ganti. Ekspresinya saya ganti jadi X lebih besar. Maka kalau lebih besar sama dengan, maka dia akan bernilai benar. So dia ke bawah. Makanya daerah himpunannya itu nanti di sini. Ya udah, nanti berarti ini saya akan bikin 2 biji ya untuk ini. So ini saya bikin apa namanya ya? Ini saya kopas dulu ya. Oke, udah nanti ya. Ini versi keduanya yuk. Oke. Yang penting kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, berarti kan ini tadi kalau misalnya kita gambar maka daerahnya tuh ke atas ya. Nah, daerahnya tuh ke atas sana karena bernilai salah. Cuman kalau dari teman-teman kalian mau pakai cara yang bersih pun monggo, saya tidak melarang. Kalau cara bersihnya berarti cara arsirnya itu berlawanan dari sini. Nah, kalau misalnya cara kotor itu kan berarti kalau cara kotor ini nanti ini ya, apa namanya, cara kotor tuh kalian memperolehnya nanti di tempat yang paling kotor. Tapi kalau cara bersih itu kalian cari yang paling bersih. Makanya kenapa kalau misalkan yang ini, kalau misalkan yang main cara kotor tuh kalau salah menjauhi, benar mendekati. Tapi kalau pakai cara bersih itu kalau salah itu mendekati, kalau benar itu menjauhi. Nah, nanti jawabannya bakal sama kok ya. Oke, jadi dapat dikatakan bahwa ini ada 4 titik ya. Oke, B, C, D. Dan kita nggak tahu jawabannya yang mana, yang maksimum. So, kita cek dulu apakah di sini ada yang maksimum. Nah, pasti jawabannya nggak mungkin ada. Karena bisa aja di sini masih banyak titik ya. Tapi saya bawa titik-titik yang dimaksud adalah yang di sini mungkin gitu ya. Ya udah, tinggal kita cek berarti untuk yang A sama B ini ternyata belum ada. Kalau yang C kan udah ketemu nih. Yang C ini kan adalah 0,6 ya. 0,6. Kalau yang D ini juga 0,4. Nah, sekarang A sama B-nya kita cari dulu. Nah, so kita cari dulu terlebih dahulu. Untuk titik A ini adalah tipot antara garis yang merah dengan garis yang hijau. Berarti merah dengan hijau ya. Berarti X sama dengan Y katanya. Ya udah. Kalau merah sama hijau berarti karena X sama dengan Y. Berarti kan 4X ditambah 4Y sama dengan 16. Katanya X sama dengan Y.
Berarti 4x tambah 4x sama dengan 16. Berarti 8x sama dengan 16. Berarti x-nya sama dengan 16/8, yaitu adalah 2. Berarti dapat kita katakan pasti y-nya 2. Nah, berarti titiknya adalah 2,2. Kemudian untuk titik B. Nah, kalau titik B ini berarti dapat kita katakan berarti merah dengan biru. Nah, kemudian 6x tambah 4y sama dengan 24. Berarti 6x tambah 4x sama dengan 24. Berarti 10x sama dengan 24. X-nya adalah 24/10 sama dengan 2,4. Berarti y-nya itu akan 24 juga. Nah, berarti ini 2,4, 2,4. Ya udah, atau 24/10 aja ya. Kita bikin 24/10 aja. Karena berhubung di soal juga ada kelipatan 10. 24/10, 24/10. Nah, kalau kita cek berdasarkan yang di sini ya, misalkan berdasarkan yang di sini, maka untuk nilai dari titik A terlebih dahulu ya, yang 2,2, maka Z-nya sama dengan 10 kali 2 tambah 20 kali 2. Berarti Z-nya sama dengan 20 tambah 40 sama dengan 60. Ada kan? Oke. Kalau yang B, kalau kita masukkan 24/10, 24/10. Berarti Z-nya sama dengan 10 kali 24/10, ditambah dengan 20 kali 24/10. Ini coret satu habis ya kan? 1 ya. Nah, ini 1, ini 2. Jadinya berarti dapat dikatakan bahwa Z-nya adalah 24 tambah 48. So, jawabannya adalah 72. Oh, ternyata ada nih. Nah, kemudian untuk titik C, misalkan gambarnya seperti ini ya. C-nya seperti ini gambarnya. Berarti kalau C-nya adalah 0,6 ya. 0,6 berarti Z-nya adalah 10 kali 0 tambah 20 kali 6. Berarti Z-nya adalah 0 tambah 120, ya jawabannya 120. Malah nggak ada kan? Nah, apa? D 0,4. Nah, berarti Z sama dengan 10 kali 0 tambah 20 kali 4. Berarti Z-nya sama dengan 0 tambah 80. Jawabannya 80. Nah, ada lagi. Nah, berarti ini kalau menurut saya jawaban ini nggak ada. Ya, nggak ada. Kenapa? Kalau di sini nggak ada dibatasin seperti ini, sekarang saya nanya, boleh nggak kalau saya pakai titik di sini? Tetap boleh. Toh nggak dibatasin kok. Ya nggak dibatasin sama di sini. Ya berarti boleh lewat. Nggak ada pagarnya ya boleh lewat aja. Di sini ya tetap juga boleh. Banyak jadi jawabannya. Ya. Banyak banget jawabannya. Cuman misalkan di sini kita minta, misalkan di sini min 2,6 deh misalkan ya, contoh. Ada titik lagi nih, E. E-nya adalah min 2,6. Z-nya sama dengan 10 kali min 2 ditambah 20 kali 6. Berarti Z-nya adalah min 20 tambah 120. Jawabannya adalah 100. Nah, mungkin nanti ke atas lagi bisa makin gede lagi ya, nggak tahu. Karena kalau semakin ke atas, ini nggak mungkin. Kan ini kan min 2,6. Kalau ke atas lagi begini berarti kurang lebih kalau misalkan min 2,8 juga boleh ya. Nah, jadi jawabannya banyak banget nih. Berarti kalau misalkan contoh min 2,8, geser kedua ke atas 2, biar adil deh. Jadi di sini kita bikin berarti Z-nya sama dengan 10 kali min 2 tambah 20 kali 8. Berarti adalah min 20 tambah 160 sama dengan 140. Wow, tuh kan makin gede kan? Berarti jawabannya nggak ada. Kalau soalnya seperti ini. Terkecuali misalnya ini soalnya kita modif. X-nya harus lebih besar sama dengan 0, maka jawaban yang benar adalah yang C. Yang ini ya, yang 120. Tetap aja nggak ada jawaban. Nah, berarti kalau misalnya kita nggak modifikasi soal seperti ini, maka yang kan di sini kan kalau kalian perhatikan gambarnya ini kan bisa aja ke bagian yang di sini juga bisa kan? Atau yang di sini juga boleh. Nah, sekarang ini soalnya saya ganti. Jadi ini penentunya sebenarnya di merah.
Soalnya kalau yang di hijau sama yang di biru itu udah saling berlawanan, berarti jawabannya tuh bisa di daerah sini. Bisa di sini, atau di sini, atau di sini. Tapi berhubung yang di bawah ini nggak ada pengaruhnya sama garis yang merah gitu ya. Terus juga walaupun misalnya walaupun ada, tapi dia tidak termasuk karena nggak dibatasin sama yang merah juga. Jadi kemungkinan besar tuh yang di sini. Nah, coba kalau kita ganti soalnya seperti itu, yaitu berarti karena supaya benar ya, berarti supaya benar jadinya ini dong, lebih besar sama dengan 0. So, kita ganti soalnya. Kalau X kurang Y lebih besar sama dengan 0. Ya, apakah ada jawabannya? Oke, let's cek. Oke, berarti ini saya hapus dulu untuk pengecekan yang E sama F. Kemudian C sama D ini saya hapus. Kalau A sama B nggak bakal saya hapus karena apa? Karena kalau kalian perhatikan tetap kalau misalkan wilayahnya di sini nih, kemungkinan besar di sini, maka A sama B ini tidak akan hilang ya. Oke. So kita ini gambarnya dulu bentar ya. Oke. Jadi ini tadi yang saya bilang sebelum ini kan tadi saya kopas dulu, cuman saya umpetin dulu aja karena berhubung kalau ditaruh di bawah nggak muat. Berarti di sini kita ganti supaya benar, ya. Berarti kan karena emang soalnya udah diganti, ini jadi lebih besar sama dengan 0, gitu ya. Ini lebih besar sama dengan 0, ini lebih besar sama dengan 0, so karena benar berarti ke bawah sini. Nah, ternyata benar dong kalau misalkan ini ternyata wilayah yang dimaksud itu dari sini, ini, sama ini. So, ini kita katakan tadi ini A, B, ini A, ini adalah B, dan ini adalah C-nya. So, karena C-nya udah ketahuan ini 4,0, kalau A sama B-nya kan yang berarti yang A ini adalah yang merah dengan yang merah dengan yang hijau ya. Makanya di sini titik A sesuai. So, berarti di sini tinggal kita hitung. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya tuh di sini nih. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini masih make sense lah ya. Karena kalau di sini baru kita katakan ada yang paling gede, ada yang paling kecil. Karena dibatasin oleh mereka bertiga gitu loh. Kalau tadi enggak ya. Jadi di sini kita cek dulu untuk yang A, B-nya udah. Kemudian kalau kita cek ganti seperti ini, maka ini kan 4,0. Berarti Z sama dengan 10 kali 4 tambah 20 kali 0. Ya, berarti Z-nya sama dengan 40 tambah 0 ya 40. Ternyata jawabannya yang paling gede ya jawabannya 72. Ada kan jawabannya jadinya. Tapi dengan syarat ralat soal gitu loh. Jadi jawabannya adalah cacing dengan syarat ralat soal dari lebih kecil jadi lebih besar ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Kalau misalnya ini sebelum lanjut, kalau emang misalnya terjadi soal seperti ini ya udah nggak usah jawab aja. Karena kemungkinan besar ini salah soal gitu loh ya. Next. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13 ya. Katanya jika alfa tambah beta itu adalah pi per 3 dan kalian awasi notes bahwa A, tam, dan B-nya adalah sama-sama sudut lancip, that means this is in the quadrant 1 ya. Alias 0 lebih kecil alfa, beta gitu ya. Itu lebih kecil daripada 90 ya. Oke. Kemudian dikasih tahu cuman tan alfa itu adalah 1/6 tan beta, ditanya adalah sin alfa tambah sin beta itu berapa. Nah, kalau misalkan ini kita kaitkan dengan rumus nggak ada, berarti ini kita nggak pakai hubungan antara sin alfa tambah beta, melainkan apa? Karena berhubung di sini ada tan, so yang kalian gunakan adalah tan ya. Tan alfa tambah beta sama dengan tan pi per 3. Oke. Nah, di mana untuk tan itu adalah tan alfa seperti tan beta ini adalah tan alfa tambah tan beta per 1 dikurang tan alfa kali tan beta ya. Tinggal kalian cek lagi rumus penjumlahan sudut dalam trigonometri ya. Ini adalah tan pi per 3 atau tan 60 itu adalah akar 3 ya. Oke. Kalau misalkan kalian lupa tannya, kalian bisa akalin seperti ini. Tan pi per 3 itu sama dengan sin pi per 3 per cos pi per 3 juga boleh. Jadinya setengah akar 3 per setengah. Jawabannya adalah akar 3.
Nah, sekarang tinggal kita lanjutkan. Katanya tan alfa itu adalah 1/6 tan beta. Berarti 1/6. Berarti kan, nah, biar nggak ribet, biar nggak ada pecahan, berarti di sini kita rubah. Berarti tan alfa sama dengan 1/6 tan beta. Berarti kan kalau kita kalikan 6, berarti boleh dong saya bikin 6 tan alfa itu sama dengan tan beta. Nah, biar lebih enak nih, biar nggak ada pecahan-pecahan. So, berarti di sini tan alfa ditambah 6 tan alfa per 1 dikurang tan alfa dikali 6 tan alfa. Nah, sama dengan akar 3. Berarti di sini kita lanjut ke sini aja. Berarti 7 tan alfa itu per 1 dikurang 6 tan kuadrat alfa sama dengan akar 3. Ya udah, berarti ini sama aja 7 dikali tan alfa sama dengan akar 3 dikali 1 dikurang 6 tan kuadrat alfa. Jadi 7 tan alfa itu sama dengan akar 3 dikurang 6 akar 3 dikali tan kuadrat alfa. Berarti 6 tan kuadrat alfa ya ditambah 7 tan alfa. 6 akar 3 ya. 6 akar 3 dikali tan kuadrat alfa ditambah 7 tan alfa dikurang akar 3 sama dengan 0. Ya udah, tinggal kalian kalikan dulu. Berarti min 6 kali 3 ya, min 18. Ada nggak sih kalau min 18 dikali hasilnya min 18, kalau ditambahin hasilnya plus 7? Jelas ada dong, yaitu adalah berapa? 9 sama 2. Min 2, sorry ya. 9 kurang 2 kan 7. Sehingga di sini kita rubah jadinya berarti 1/6 akar 3 ya. Dikali 6 akar 3 tan alfa dikali 6 akar 3 tan alfa gitu ya. Sama dengan 0. Jadinya berarti ini plus 9. Ini adalah min 2. Nah, di sini berhubung 1/6 akar 3 ini nggak bisa dihabis bagi semua. So, di sini kita baginya pelan-pelan aja. Misalkan contoh ini kita bagi yang akar 6-nya dulu ya. Misalkan kita bagi sama-sama, kita bagi 3 dulu deh. Sehingga ini 2, ini 3, ini masih ada 2. Kemudian ini coret, ini 1, ini sama-sama bagi 2, ini 3, ini 1 ya. Sehingga di sini berarti tinggal sisa adalah berarti tinggal 1/3 ya, 1/3 dikali 2 akar 3 tan alfa tambah 3 dikali 3 akar 3 tan alfa dikurang 1 sama dengan 0. Berarti pasti akan ada 2 nih jawabannya ya kan. Yang pertama adalah berarti di sini nih tinggal jawabannya yang pertama ini ya. Yang kedua adalah yang berarti 2 akar 3 tan gitu ya, tan alfa tambah 3 itu pasti sama dengan 0. Berarti 2 akar 3 tan alfa gitu ya. 2 akar 3 tan alfa sama dengan min 3. Berarti tan alfanya adalah min 3 per 2 akar min 3. Ini sudah pasti fix tidak memenuhi. Kenapa? Kalian perhatikan lagi syaratnya. Sudut lancip. Tidak pernah sudut lancip tan itu ada di kuadran 1 negatif. So, salah. Yang kedua adalah 3 akar 3 tan alfa dikurang 1 sama dengan 0. Berarti 3 akar 3 tan alfa ini sama dengan 1. Berarti tan alfanya ini sama dengan 1/3 akar 3. Nah, berarti di sini apakah harus kita cari alfanya berapa? Daripada kayak gitu, mendingan kita pakai nanti segitiga siku-siku juga nggak apa-apa ya. Nah, tapi kalau misalnya ini kita tahu bahwa tan beta katanya 6 kali ya. Tan beta itu adalah 6 kali tan alfa. Nah, berarti kalau tan alfanya adalah 1/3 akar 3, maka tan betanya adalah 6 dikali 1/3 akar 3. Jadi coret 2 ya. Jadi tan betanya itu adalah 2 per akar 3. Nah, tinggal kita bikin dulu untuk segitiga siku-siku untuk yang alfa dulu ya. Sin tadesa, depan per samping. Depannya berarti 1 nih.
sampingnya adalah 3 akar 3. Kemudian untuk yang beta juga sama, kita bikin ya. Nah, kita bikin seperti ini. 2, ini akar 3 ya, sorry. Ini akar 3. Nah, berarti tinggal kita cari nih. Berapa, ini berapa. Karena kan kalau kita perhatikan kan 1/3, ini 3 akar 3 kan nanti jawabannya adalah 1/9 akar 3. Nah kan nggak ada. Ya udah, makanya kita bikin seperti ini aja dulu. Nah, berarti untuk mencari di sini berarti jawabannya adalah akar 1 kuadrat tambah 3 akar 3 kuadrat. Jadinya berarti atau gimana ya? Oke, cari-caritan dulu deh. Berarti ini akar 1 kuadrat tambah 3 akar 3 kuadrat berarti akar 1 tambah 9 tambah kali 3 ya, 27 berarti akar 28. Nah, berarti akar 28 nih jawabannya nih ya. Akar 28. Nah, kemudian untuk yang di sebelah kanan ini juga sama, berarti akar dari 2 kuadrat tambah akar 3 kuadrat. Berarti akar 4 tambah 3 ya. 4 tambah 3 sama dengan akar 7. Jadi di sini adalah akar 7. Oke, berarti di sini akar 28 ini ya kalau kita sederhanakan langsung aja ya 2 akar 7 ya. Oke, 2 akar 7. Kemudian berarti ini kita tulis aja langsung di sini kan akar 28 ya. Akar 28 itu kita tulisnya adalah ini akar 28 berarti 2 sama dengan 2 akar 7. Jadi di sini kita tulisnya langsung 2 akar 7 aja. Nah, kemudian ditanyakan sin alfa tambah sin beta kan. Nah, oke. Nah, ini biar ini kita bikinnya di bawah sini aja. Nah, sehingga yang kita tanya adalah tan alfa, sin alfa. Berarti sin demi, depan per miring. Depannya 1 ya. 1/2 akar 7 gitu ya. 1/2 akar 7 sin demi. Nah, untuk betanya adalah 2 per akar 7. Oke, 2 per akar 7. Berarti ini sama aja kalau kita bikin sama-sama per 2 akar 7 dulu, ya kan? Nah, sehingga depannya ini di depannya karena ini kali 2 ya. Tetap 1 tambah ini kali 2 jadi 4. Jadi 5/2 akar 7. Nah, sekarang oke, berarti ini 5/2 akar 7 jadinya berarti ini dikalikan dengan akar 7 per akar 7 jadinya 5 akar 7 per 2 kali 7 sama dengan 5/14 akar 7. Oh, jawabannya nggak ada lagi ya. Oke, coba kita cek dulu. Coba kita cek dulu, ya kan? Ini benar 6 tan alfa, betul. Karena 6 kali, maka ini jawabannya adalah 6 akar 3 tan alfa, betul kok, pindah. Oke, ini benar kok. Faktornya juga benar, walaupun sebenarnya di sini juga kalau kalian mau kaliin ke sini juga nggak apa-apa. Jadinya mungkin jawabannya atau ke sini juga boleh. Tapi karena berhubungnya cuman koefisien, so nggak ngaruh ya kalau mau dikali, karena intinya harus kali 0 kan. Berarti yang pertama sama kedua ini harus 0. Nah, kalau kita cek berarti emang udah bener kok ya, min 3/2 akar 3 tidak memenuhi, dan ini betul ya. Berarti ini 2 per akar 3, berarti kalau misalkan ini ya bener kok. Cita desa depan per samping, betul. 2 akar 7, ini akar 7, betul kok. Nah, berarti tinggal sin demi. Ya benar. Berarti emang ini kemungkinan besar gak ada jawabannya ya. Berarti tipe jawaban mungkin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 14. Agar fungsi 3x tambah y tambah by dengan kendala seperti ini ya. Oke, berarti kendalanya ada 2 ya garis utamanya. Yang pertama adalah si x tambah y sama dengan 7. Ya, kita bikin garis kan sama dengan dulu aja nggak apa-apa. Berarti akan ada 2. Ketika x-nya 0, maka y-nya pasti 7. Karena kita coret begini. Nah, kemudian kalau y-nya sama dengan 0, ini coret, maka x-nya sama dengan 7. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah x tambah 2y itu sama dengan 10. Berarti akan ada 2 ya. Pertama adalah ketika x-nya 0 maka y sama dengan 5. Kemudian ketika y-nya ini 2 kali 5 ya. Kemudian ketika y-nya 0 maka x-nya 10. Nah, oke.
Kemudian yang ketiga, jangan lupakan syarat X lebih besar sama dengan 0 ataupun Y lebih besar sama dengan 0. That means ada di kuadran pertama daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi nggak bakal mungkin sampai minus-minus banget. Nggak bakal mungkin ketemu X minus atau Y ataupun Y minus. Nah, kita gambar dulu untuk gambarnya kurang lebih seperti apa gitu ya. Nah, jadi kita akan seperti ini. Nah, oke. Kemudian kalau misalkan nih, si X tambah Y sama dengan 7 dulu deh. Pertama kita gambar kurang lebih begini gitu ya. Walaupun sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, di sini 7, di sini 7. Berarti dapat kita katakan berarti garisnya ada di sini. Kurang lebih seperti ini ya. Oke. Ini adalah 0,7. Ini 7,0 ya. 7,0. Kemudian yang atas ini adalah 0,7. Nah, kemudian yang ungu ya. Kemudian ketika ungu berarti ini berarti ini 0,7. Ini adalah 7,0. Kemudian yang ini adalah 0,5 dan ini adalah 10,0 ya. Oke, berarti di sini ada nambah lagi 7, 8, 9, 10 ya. Tambahkan lagi sendiri. Nah, 10. Kemudian berarti ini 5, 7, 6, 5 di sini. Berarti gambar garis yang untuk biru keunguan adalah di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, berarti di sini adalah titik 10,0 dan ini adalah 0,5. Dan katanya berarti kalau kita perhatikan berarti kan ini jadinya X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 10. Kemudian untuk yang kuning itu adalah X tambah Y lebih kecil sama dengan 7. Berarti kita titik uji dulu di 0,0 di sini ya. Karena berhubung nggak dilewatin garis ya. 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 7 ada sesuatu yang benar. Kemudian ini juga 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 10. Ini adalah sesuatu yang benar. Maka kan arah hasilnya akan ke sini gitu ya. Oke. Kemudian kalau yang kuning juga sama, ke arah bawah juga. Tapi ingat, karena berhubung dia tidak pernah positif ataupun tidak pernah negatif, dapat kita katakan bahwa daerah himpunan penyelesaiannya itu di sini. Nah, sampai sini ya. Terblokir sampai daerah sini. Kita kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ini dikasih arsir tuh warna merah ini daerah himpunan penyelesaiannya. Dan katanya titik yang ini nih, ini adalah titik maksimum adalah 4,3. Karena kan udah pasti nih di sini adalah titik potongnya. Karena kalau misalnya kita bandingkan di sini kan ada 3 titik doang ya. Ada A yang 7,0, ini adalah titik B yang 4,3 dan ini C-nya adalah 0,5. Berarti yang mungkin cuma titik 4,3 itu di sini. Nah, berarti dapat kita katakan bahwa supaya hanya maksimum sampai sini aja. Soalnya kan beda ya. Ketika kalau jadi ini ada hubungannya dengan garis garis selidik. Jadi kalau misalkan saya bikin garis seperti ini, misalkan garis seperti ini, maka yang kena duluan ini adalah minimum ya. Ini paling minimum ya tetap kalau 0,0 dihitung. Ini minimum kedua, ini minimum ketiga, dan ini adalah paling maksimum. Ternyata nggak sesuai kan. Nah, berarti kalau misalkan saya geser seperti ini, kena duluan ya, atau mungkin kita akan panjangkan kemudian yang kedua A, yang ketiga adalah B, yang keempat adalah di C. Nah, sekarang garis pink yang seperti apa sih yang mau kita maksud gitu loh. Jadi itulah pertanyaannya. Nah, jadi kalau misalkan kita gambar ya. Nah, misalkan kita gambar berarti supaya garisnya ini ada di benar-benar terakhir di sini, maka dapat kita katakan bahwa garis yang harus kita maksud adalah garis yang ini. Benar harus yang ini gitu ya. Ya, garis ini yang kita maksud. Karena supaya ini ya berarti di sini nih garisnya. Sehingga
atau kita balik lagi. Nah, inilah garis selidiknya gitu loh. Ya, jadi ini garis selidiknya. Berarti di sini kalau kita kaitkan, berarti ada hubungannya dengan gradien. Jadi garis ini kalau yang kita bisa bilang ini fx, y atau z-nya ya, kita bisa bilang z-nya sama dengan 3x tambah by. Nah, berarti dapat kita katakan bahwa by z kurang 3x berarti b sama dengan z per y dikurang 3 per yx. Gitu ya. Nah, sorry. Kok dibagi? Y sama dengan z per b. Nah, dikurang 3 per bx. Jadi, fungsi garis yang ini, yang warna ungu ini adalah Y sama dengan min 3 per bx tambah z per b. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, berarti supaya ini maksimum, maka ini harus gradiennya paling maksimum. Gradiennya ada di antara, jadi memiliki ini memiliki gradien yang nilainya di antara gradien garis 1 dan 2. Oke, berarti kita cek dulu untuk yang pertama, garis yang pertama. X tambah Y sama dengan 7. Berarti Y sama dengan min X tambah 7. Berarti ingat ya, gradien itu adalah temannya X. Berarti min 1. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah X tambah 2Y sama dengan 10. Berarti 2Y sama dengan min X tambah 10. Berarti Y-nya adalah min setengah X tambah 5. Ya, min setengah X ditambah 5. Karena sama-sama kita kalikan setengah. Ini pun juga sama ya, yang atas kenapa bisa jadi min 3 per B, kita kalikan dengan 1 per B. Nah, berarti untuk gradien garis yang kedua ini dapat kita katakan bahwa M-nya adalah min setengah. Kurang lebih seperti itu. Nah, berarti dapat kita katakan bahwa syaratnya berarti kan harus ini ya. Berarti untuk memenuhi syaratnya, berarti syaratnya adalah min 3 per B ini harus ada di antara min 1 dan Nah, dimana kan min 1 itu berarti di sini min 1 ya, ini min 1, ini min 2. Min setengah, sorry. Kan berarti kalau secara garis bilangan kan min 1 di kiri, min setengah di kanan. Makanya kita dapat katakan bahwa min 3 per B itu ada di antara min 1 dan min setengah. Nah, sekarang di sini yang kita mau adalah mencari nilai B-nya. Nah, sekarang berarti kan kalau kita hitung ya, berarti ini akan ada dua pertama. Pertama adalah min 3 per B itu lebih besar daripada min 1. Ya. Nah, yang kedua adalah min 3 per B ini lebih kecil daripada min 1 per 2. Berarti ini kita kalikan dengan B, yaitu adalah berarti min 3 lebih besar daripada min B. Berarti kita kita kalikan dengan sesuatu yang ini kita bagi dulu deh ya, kita bagi dulu. Atau kita bagi dulu dengan min 3 ya. Jadi dikali min 1/3, berarti hasilnya adalah ini adalah 1/B ya, lebih kecil daripada 1/3. Berarti supaya hasilnya ini berarti dapat kita katakan bahwa B-nya ini lebih kecil daripada 3 dong, ya kan? Nah, kemudian kalau di sini berarti apa nih jawabannya? Ini juga sama, kita kalikan dengan 1/3. Kita kalikan dengan min 1/3, berarti jadinya 1/B lebih besar dari 1/6. Berarti B-nya harus lebih besar daripada 6. Gitu ya. Oke, berarti ini kemungkinan besar. Oke, coba. Sebelum kita lakukan ini, kita coba kalau misalkan ini kita kalikan dengan min 1 terlebih dahulu gitu ya. Kita kalikan min 1 terlebih dahulu biar dari positif semua. Jadi 1 lebih besar daripada 3 per B, lebih besar daripada setengah. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Atau bisa kita katakan bahwa
setengah lebih kecil 3 per B gitu ya. Lebih kecil daripada 3 per B, lebih kecil daripada 1. Berarti supaya, berarti ini kan syaratnya adalah 3 per B itu harus lebih kecil daripada 1. Berarti kalau misalkan ini kita kalikan dengan B, maka 3 lebih kecil daripada B. Atau B-nya itu lebih besar daripada 3 gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian, atau dibagi 3 juga boleh, jadi B-nya, tapi kalau dibagi 3 harusnya berarti 1 per B. Oke, lebih masuk akal seperti ini ya. Yang kemudian yang kedua adalah 3 per B ini lebih besar daripada setengah. Soalnya kalau kita bagi dengan 3, berarti ini jadinya 1 per B, ini 1 per 6. Berarti B-nya lebih besar daripada 6. Agak nggak masuk akal juga sih ya. Karena soalnya kalau kita masukin B-nya lebih besar daripada 6, kayak 7, itu bukan hasilnya lebih besar daripada setengah. Jadi kan ini berarti berarti 0,7, 0,8 gitu kan. Berarti harus mendekati 3 gitu loh. Ya. Soalnya kan kalau misalkan kita bikin aja sama dengan setengah misalkan ya. Oke, berarti ini B-nya harusnya berarti ini dikalikan dengan B, jadinya berarti dikalikan dengan 2 juga ya. Berarti dikalikan dengan 2B, ini jadinya 6. Lebih besar daripada B. Atau B lebih kecil daripada 6. Gitu ya. Berarti jawabannya, kalau kita bikin garis bilangan, maka nilai B-nya ini, ada di antara 6 dan 3 kan. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya kesimpulannya adalah 3 lebih kecil X, lebih kecil B, lebih kecil 6. Oh, ternyata nggak ada lagi. Mungkin ini tipe lagi ya kayaknya sih. Ini mungkin tipe, ini jadi 6 gitu kan. 6 atau berapapun. Jadi mungkin jawabannya yang B yang mendekati. Nah, atau misalnya kalau emang nggak mau pakai cara seperti ini juga boleh. Ya, itu bisa kita akalin seperti ini misalkan. Ini saya geser, kita arahkan ke kiri dulu. Berarti kalau misalkan kita bikin setengah sama dengan aja dulu ya. Setengah sama dengan 3 per B. Berarti B-nya kan sama dengan 6. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah 3 per B itu sama dengan 1, maka B-nya harus 3. Berarti supaya lebih besar daripada, kalau misalkan kita bikin nih wilayahnya seperti ini. Misalkan ya kita bikin wilayahnya seperti ini. Ini 3, ini 6. Kalau kalian coba masukin ke sini, misalkan nih, kalian coba untuk di sini ya, X sama dengan 0 misalkan. Jangan 0 ya. Misalkan 1. Setengah lebih kecil 3, lebih kecil 1 adalah sesuatu yang salah. Gitu kan ya. Tidak betul ya, sorry ini B. Ini B sama dengan 1, ini adalah sesuatu yang salah. Tapi kalau kita masukkan B sama dengan 5, maka setengah itu lebih kecil daripada 3 per 5 atau 0,6, lebih kecil 1, betul. Ya kan? Nah, kemudian kalau misalkan di sini kita bikin B lebih besar 6, berarti 7 misalkan. Nah, ini salah. Karena apa? Kalau 3 per 7 itu 0,5 ke bawah. Ya. So, salah. Oke, berarti jawabannya adalah yang di sini. Gitu. Kalau emang nggak mau ribet seperti ini juga nggak apa-apa. Jadi caranya seperti ini. Ya. Jadi emang jawabannya nggak ada lagi. Mungkin tipe kali ya. Atau mungkin yang bikin soal tuh mungkin lagi ngantuk apa gimana. Harusnya jawabannya 3 lebih kecil B lebih kecil 6. Atau mungkin kalau mendekati ya jawabannya B gitu. Ya. Oke. Jadi sebenarnya ini ada hubungannya materinya dengan garis selidik. Cuman kalau untuk garis selidik mungkin jarang diajarkan ketika menghitung nilai maksimum atau nilai minimum. Karena agak sedikit hati-hati ke dalam menggunakan si garis selidiknya. Karena kalau mau gambar garis selidik ya mesti kayak tadi saya, mesti benar-benar gambar yang bagus. Terus abis itu harus pakai penggaris, terus nggak boleh acak-acakan. Kalau acak-acakan ya udah gitu loh. Jadi benar-benar harus rapi banget gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, nomor 15, persamaan garis singgung parabola Y sama dengan akar X tambah 1 melalui titik min 8,0 adalah apa? Oke, jadi di sini katanya nanya persamaan garis singgungnya dan emang ini udah bentuknya seperti ini, betul ya. Oke,
Jadi kita cek dulu apakah yang titik yang dilalui ini ada di dalam sini. Oke, kita cek dulu. 0 sama dengan akar min 8 tambah 1. Oh, tentu tidak memenuhi ya, karena akarnya minus. Berarti dapat kita katakan bahwa titik ini tuh pasti ada di luar dari parabola ini. Nah, hal ini dapat diperkuat dengan seperti ini. Kalau kita gambar ya, misalkan kita gambar, maka gambarnya tuh kurang lebih seperti ini ya untuk si siapa sih? Namanya si sumbu koordinatnya. Nah, kalau misalkan kita bikin persamaan garisnya dulu, persamaan kurvanya dulu yang y akar x tambah 1, sehingga ketika y sama dengan 0 gitu ya, alias tipot sumbu x, maka 0 sama dengan akar x tambah 1, berarti akar x tambah min 1 sama dengan akar x, ini tidak memenuhi. Karena nggak ada yang mungkin akarnya minus. Berarti di sini tidak mempunyai titik potong terhadap sumbu x. Nah, kemudian untuk x sama dengan 0, ya, untuk x sama dengan 0 berarti y sama dengan akar 0 tambah 1, berarti y sama dengan 1. Berarti kalau kita gambar, misalkan ini ada di sini ya, kurang lebih ini 1, berarti karena berhubung, ini pasti hasilnya selalu positif ya. Karena kan kalau ini x-nya di bawah, pasti 0, paling mentok x-nya 0. Kalau sampai ke kiri nggak mungkin, dan terus pasti ini hasilnya akan bertambah ke atas. So, kurang lebih gambarnya tuh kurang lebih seperti ini. Untuk gambar y sama dengan akar x tambah 1. Nah, kemudian untuk titik 0 min 8,0 itu di mana? Di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Min 8,0 itu di sini. Ya. Nah, katanya ditanya adalah yang melewati ini terus menyinggung sini. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya, ya. Nah, jadi titik garis singgung yang melewati titik min 8,0 dan menyinggung si kurvanya itu apa? Nah, berarti ini bisa kita kaitkan, berarti ada hubungannya dengan aplikasi turunan ya. Nah, dimana berarti untuk y di sini berarti y sama dengan untuk berarti kan pakai rumus y kurang y1 sama dengan m dikali x kurang x1. Nah, untuk y1 sama x1-nya udah ketemu nih yang ini. Jadi nanti x1-nya yang ini koma y1-nya. Tapi permasalahannya adalah m-nya belum ketahuan. Nah, di sini kita tahu bahwa m ini sama dengan y aksen, ya kan? Nah, sekarang kalau kita masukkan y aksen, berarti kan kita cek dulu untuk si kurvanya ini adalah y sama dengan oke. Berarti y sama dengan x pangkat setengah ditambah 1, berarti untuk y aksennya adalah setengah kali x pangkat setengah kurang 1 itu adalah min setengah ditambah 0. Berarti kurang lebih seperti ini. Atau y aksennya itu adalah 1 per 2 dikali 1 per akar x ditambah 0. Atau seperti ini. Atau kita dapat katakan juga y aksennya adalah 1 per 2 akar x. Berarti m-nya di sini adalah 1 per 2 akar x. Nah, permasalahannya adalah apakah kita masukin x-nya min 8? Tentu tidak. Karena apa? Kalau misalkan kita masukin min 8,0, berarti titik singgungnya ada di sini dong. Yang bersinggungan di sini. Tentu tidak boleh. Makanya titik singgungnya ya harus yang ada di sini. Nah, permasalahannya adalah kita tahu nggak titik singgungnya? Nah, titik singgungnya kita nggak tahu. So, kita misalkan dulu A, B. Gitu ya. Nah, berarti dapat kita katakan bahwa berarti M-nya sama dengan 1 per 2 akar A. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara mencarinya kalau misalkan akarnya A-nya juga nggak tahu. Sedangkan kalau misalnya kita masukkan ke dalam persamaan yang ada di sini, B sama dengan akar A tambah 1 pun tidak menyelesaikan masalah kan. Nah, berarti terus kita kaitkan dengan apa? Nah, ingat, ini kan adalah sebuah garis miring, ya kan? Sebuah garis miring di mana kalau kita kaitkan seperti ini, ada garis gitu ya. Kurang lebih seperti ini, kemudian seperti ini, maka iya, dia akan membentuk, bisa mencari gradien. Gradiennya miringnya berapa? Nah, ini adalah A, kemudian ini adalah B-nya. Nah, berarti
kita tahu bahwa kalau dari sini untuk mencari M yang berdasarkan garis yang garis yang begini, yang lewat pink kayak gini, maka kita lihat dari sini ke sini kan otomatis plus 8. Terus ini plus A gitu ya. Nah, jadi untuk mencari gradien itu kan adalah Y per X ya. Jangan lupa untuk mencari gradien itu adalah Y per X. Nah, cuman kalau mau ya gak usah pakai ribet, adalah seperti ini gambarnya. Kan udah ada gambar. Plus 8 plus A. Nah, kemudian ke atas lagi plus B. Jadi M-nya adalah Y per X, berarti M-nya adalah B per A tambah 8. Karena kan dari sini ke sini kan A tambah 8 ya. Nah, sekarang berarti di sini kita bisa kaitkan dengan gradien ya. Nah, berarti di sini kita hubungkan ini dengan yang di sini. Berarti B per A tambah 8 sama dengan 1 per 2 akar A. Tapi permasalahannya lagi, ada B-nya belum ada nih. Terus kita akarnya gimana? Ya udah, kenapa nggak coba masukin ke sini? B sama dengan akar A tambah 1. Betul kan? Nah, sehingga kalau kita masukkan nih, yang ini, kemudian ini, ke dalam sini kan jadinya begini ya. Ke dalam yang ada di sini, maka hasilnya jadinya berarti B-nya adalah akar A tambah 1 per A tambah 8 sama dengan 1 per 2 akar A. Kali silang. 2 akar A tambah 1, 2 akar A kali akar A tambah 1 sama dengan A tambah 8. Berarti ini kan jadinya 2A tambah 2 akar A dikurang 8 sama dengan 0. Nah, ini kan berarti pangkat tertingginya adalah si A tambah 2 akar A dikurang 8 sama dengan 0. Ya udah, berarti ini akar A, ini akar A. Karena kan biasanya kalau A kuadrat berarti A sama A. Berarti kalau A ya akar A kali akar A. Tinggal cari nih, berapa kali berapa kalau dikali hasilnya min 8, kalau ditambahin hasilnya plus 2. Itu adalah plus 4 dan min 2. Nah, kan ada 2 nih. Berarti akar A sama dengan min 4 ya kan? Karena kan ditambah 4 sama dengan 0, berarti akar A sama dengan min 4. Tentu tidak memenuhi, karena nilai akar ingat tidak pernah minus kan? Nah, akar A dikurang 2 sama dengan 0. Akar A sama dengan 2. Nah, inilah yang nanti kita pakai. Oke, berarti dengan akar A sudah terpecahkan ya untuk mencari gradiennya. So, tinggal kita masukkan ke bagian sini. Y dikurang 0 sama dengan, nah ini M-nya adalah 1. Berarti M-nya sama dengan 1 per 2 kali 2. Berarti M-nya adalah 1/4. 1/4 dikalikan dengan X dikurang min 8. Nah, berarti Y sama dengan 1/4 dikali X tambah 8. Kita kalikan dengan 4. Nah, berarti 4Y sama dengan X tambah 8. Berarti 4Y dikurang X dikurang 8 sama dengan 0. Wah, nggak ada lagi jawabannya. Apakah ini jawaban kita salah? Nah, sekarang kita cek dulu. Kan persamaan garis sikungnya kan katanya begini. Terus melalui titik min 8,0 kan. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu garisnya. Nah, sekarang gini. Artinya kan berarti ketika kita masukkan titik ini ke persamaan garis yang ini, pasti sesuai dong. Nah, sekarang kita cek dulu yang jawaban yang A. 4Y dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. 4 kali 0 dikurang min 8 dikurang 2 emang sama dengan 0? Tentu salah. Yang B sekarang 4Y ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Berarti 4 kali 0 ditambah min 8 dikurang 2. Tentu salah, karena hasilnya kan min 10 harusnya ya. Ini hasilnya min 10. Sedangkan kalau misalkan ini kalau kita masukkan jadinya 8 kurang 2, 6. 6 sama dengan 0, salah. Min 10 sama dengan 0 apalagi. Yang C, 4X tambah 4Y tambah 3X dikurang 2 sama dengan 0. Berarti 4 dikalikan dengan 0 ditambah 3 kali min 8 dikurang 2 sama dengan 0. Min 24 dikurang 2. Min 26 sama dengan 0. Salah. Yang D, 4Y dikurang X tambah 2 sama dengan 0. 4Y dikurang min 8 tambah 2 sama dengan 0. 10 sama dengan 0. Salah lagi. Yang E,
Yang E lagi. Yang E adalah 4Y dikurang 3X dikurang 2 sama dengan 0. Berarti 4 kali 0 dikurang 3 kali min 8 dikurang 2 sama dengan 0. Berarti 24 kurang 2, 22 sama dengan 0. Salah. Berarti garis yang ada di sini, ya, garis yang ada di sini ternyata tidak dilalui oleh titik min 8,0. Berarti jawabannya ini emang udah fix salah sebenarnya dari awal. Jadi kalau misalkan kalian mau mencari persamaan garis singgung, udah dikasih tahu lewat titik mana, cara paling gampang adalah coba masukin aja. Yang benar kemungkinan besar itulah jawabannya. Tapi ternyata pas kita masukkan ternyata salah semua. Berarti emang fix ini salah gitu loh. Jadi jawaban yang benar adalah yang ini. Jawabannya adalah 4x dikurang 4y ya. 4y dikurang x dikurang 8 sama dengan 0. Nah, kalau kalian masukkan ke jawaban yang F ini, 4y kurang x kurang 8 sama dengan 0. Berarti 4 kali 0 dikurang min 8 dikurang 8 sama dengan 0. 8 kurang 8, ya 0 sama dengan 0. Betul, tuh. Jadi benar kan jawabannya kalau pakai jawaban yang ini. Berarti kemungkinan besar 15. Tipe lagi jawabannya. Atau kalau enggak, tipe soal lagi. Ya kita nggak tahu, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16.